ceritanya, tapi tenang, saya nggak bakal membuka histori yang lainnya kok. Saya cuma meluruskan berbagai opini dari masyarakat yang sudah menyudutkan kakak saya. Kakak saya tuh ayah dari 3 anak. Saya sangat menjaga keponakan-keponakan saya menjaga mental mereka mungkin di sekolah, saya menjaga mereka juga dari bullying netizen di Instagramnya mereka masing-masing. Maka dari itu, yang tadinya saya sedikit menahan diri untuk tidak muncul ke permukaan, tapi sampai tadi pagi saya dikabarkan sama Bang Minola, Jo, dari sebelah ternyata sudah membuat press conference, di mana sahabat saya, Fani, yang tadinya tidak pernah muncul, sekarang muncul. Oh, berarti ada yang mesti saya luruskan, teman-teman. Ini bukan memberikan serangan balik ya, tapi meluruskan aja apa yang kalian tulis. Nggak seperti itu. Gitu. Lanjut, menjelaskan lagi dari... ya, ini yang perlu dikasih tahu juga, bahwa Bensu itu sudah ada dari tahun 2006. Yang kayak saya bilang ya, saat itu saya, Fani dan Yansen sadar kita butuh figur yang sedang diminati oleh masyarakat, yang terkenal, yang bisa menjadi crowd puller istilahnya. Lalu kenapa tidak kita ajak kakak saya yang saat itu sebenarnya dia bilang dia mempunyai fokus sendiri untuk mengurus forum besar dan besar food. Tapi kami bisa dibilang membujuk, memberikan tawaran untuk bisa bergabung sama I Am Geprek Bensu. Nah, dari situ juga maksudnya saat itu berarti sadar bahwa Bensu yang dimaksud bukan Ruben Onsu, adalah Ruben Onsu maksudnya. Kalau mereka punya Beni Sujono dari awal, bukankah seharusnya sudah dipajang pada saat terjadi pecah kongsi? Atau dari awal? Kalau mereka bilang dari awal kan ada Ruben Onsu, ya udah setelah pecah kongsi deh dimunculkan nggak Beni Sujono-nya? Ya karena baru ada tahun 2018, tahun 2017 nama papanya Yansen itu Benito, bukan Beni Sujono. Seperti itu. Sementara saya adiknya, saya kenal kakak saya adalah Ruben Samuel Onsu alias Bensu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang mau aku luruskan gitu ya. Semoga ini menjadi etikat baik gitu buat teman-teman semua, dari kami untuk bisa meluruskan segala macam pemberitaan yang beredar di media. Habis ini juga aku jadilah netizen ya teman-teman di sini, supaya tidak beredar berita yang enggak. Tanya ke aku aja langsung. Tanya aja. Nggak, ini nggak marah ya, sambil ketawa ya. Tegang amat sih pada. Gitu dong. Sambil ketawa. Gitu sih. Monggo teman-teman. Oh iya, satu lagi aku tambahin sih, kayak kenapa akhirnya ada pertimbangan lain yang kenapa kami harus muncul, karena kan pertama kali berita ini muncul di Kumparan. Maaf sekali lagi untuk teman-teman Kumparan, tapi saat itu teman-teman Kumparan menampilkan unggahan atau capture ya dari hasil keputusan Mahkamah Agung yang kami sendiri belum mendengar ya Bang. Dan itu mereka ambil dari situs online-nya. Itu adalah gugatan lawan. Tapi sampai hari ini teman-teman belum pernah loh nge-upload apa sih jawaban kita dari gugatan itu. Jadi yang diungkap tuh fakta A. Bukan, putusan Mahkamah Agung itu belum ada direktori. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian ada Kumparan berani kutip putusan begini-begini, itu pasti dari putusan PN atau jawaban dari pihak lawan. Iya. Itu keliru. Itu keliru sekali. Kayak gitu. Jadi makanya mumpung ketemuan teman-teman, monggo. Dari mana? Mbak siapa? Biar akrab. Dari RCTI Gospot RCTI. Namanya? Ira. Mbak Ira dari Gospot. Iya. Monggo Mbak. Buka masker. Ya jangan. PSBB. Kok ini tentang katanya Ruben minta 1 karyawan jadi Ya, itu juga. Oke, ada yang bilang Ruben meminta 1 karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur, kemudian mencuri resep. Ada lagi sebenarnya yang mau aku tunjukin sih. Tunjukin lagi, jadi kayak dongeng ya. Habis kalau nggak ntar dibilangnya fake. Jadi kita pakai bukti aja gimana? Ini adalah cikal bakal pertama kali
kenapa saya sama Fani itu mengetahui persis apa sih resep dari geprek bengsu? Ya karena kita yang bikin, Mbak. Kita nggak punya karyawan saat itu. Kita ngaduk sendiri. Kita ngaduk sendiri bumbunya. Kita cuma punya karyawan 6-7 orang. Jadi yang mengetahui resepnya, iya kita semua. Kita bikin semua. Bahkan saat itu saya yang bereksperimen. Waktu itu ada ceritanya tanggal 17 Maret 2017. Ini chat dari Fani. Jam berapa pagian lebih enak? Weekend rada rame. Waktu itu kita mau numpang di Mall Aeon, ada store saudaranya Fani. Van, kita numpang yuk Van di dapur situ. Terus pagi jam berapa? Sebangun gue deh, kata saya. Terus dia bilang belum nunggu marinate ayam, kan ayam harus mesti dimarinasi dulu ya. Terus yang kedua saya jawab lagi, paling jam 9 gitu, jangan pagi banget. Mall juga jam 10 buka. Ya mohon maaf lupa, saya kan kalau bangun jam 8 atau jam 9. Oh iya, nggak bisa pagi-pagi amat. Sarap lo, kata dia gitu. Ya kan pikir pagi mah jam 7 gitu, setengah 7. Saya bilang jam 9 aja, jangan pagi-pagi banget gitu. Terus setelah itu dia bilang pagi jam 7 tuh, saya bilang pagi jam 7 tuh buat gue. Fani berjawab jam 11 atau jam 12 aja sampai Aeon. Pokoknya perjalanan gue sejam lebih. Lo tentuin mau sampai Aeon jam berapa. Ya udah segituan. Saya bilang beli bahan di mana? Di Aeon aja kan ada supermarket. Ya udah, lu bangun pagian, ingetin ulekan, suka lupa gue. Nah, masih inget lagi bawa apa namanya? Ulekan. Cobek 100 buat Anda. Bawa cobek tuh masih bawa cobek sendiri. Pergi ke pasar sendiri juga. Jadi buat apa kita tuh curi resep? Toh teman-teman sampai saat ini juga mohon maaf, kalau kita mengkomparasi, udah makan belum menu terbaru PSBB dari geprek bengsu? Keterlaluan, Mbak, tolong dikirimin habis ini. Setiap 3 bulan sekali geprek bengsu itu selalu mengeluarkan inovasi-inovasi menu. Entah itu sambal, ayam, nasi, ataupun lain-lainnya setiap 3 bulan. Bukankah kalau saya mencuri resep saya nggak tahu gimana cara bikinnya? Sekarang saya tanya. Atau sekarang gini aja. Yang sekarang pakai resep siapa sih? Iya pakai resep sendiri, Mbak dan Mas, monggo dicobain. Coba bikin resep deh. Blind test ya istilahnya. Apakah rasanya sama? Apakah rasanya persis? Beda, Mbak, beda banget. Bumbu sama, cara masak sama, yang masak berbeda aja berbeda rasanya. Dan perlu diingat mengenai resep sekarang ini Bisa di dipakai. era milenial, semudah kalian cari bagaimana cara membuat geprek. Bukankah semua ada? Bukannya itu ayam goreng? Bukannya ayam goreng itu sudah lama ditemukan? Kan saya juga bukan Thomas Alva Edison penemu lampu yang baru ketemu. Ya ayam udah ada, cuma ini adalah inovasi baru. Ayam menggunakan sambal. Jadi saya dengan tegas membantah tidak ada pencurian resep sama sekali. Apalagi dengan cara memasukkan karyawan untuk Atau gini mencari aja tahu lah. resep. Tuduhan itu kan harus didasarkan oleh bukti. Iya. Ya, hukum itu mengenal yang namanya itu siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikan dalilnya. Jadi kalau memang misalnya ada pencurian resep, dan resep itu kan juga sesuatu hal yang boleh dikatakan dilindungi. Ya, laporkan aja klien kami. Betul, betul, laporkan aja. Kalau sudah didaftarkan. Kalau memang sudah didaftarkan dan kalau memang ada pencurian resep. Karena kalau tidak, ini akan membuat adanya suatu opini publik yang keliru. Ya. Sekarang Ya. Randy pernah makan ayam goreng nggak? Pernah. Mas pernah makan sambal nggak? Sesimpel orang Indonesia tuh suka banget makanan murah, pedes. Orang kita kalau nggak makan sapi ya ayam. Itu adalah ide membuat geprek bengsu, makanan yang murah, yang kenyang dan pedes menjadi selera dari orang Indonesia. Atau pertanyaannya, Seperti itu. atau pertanyaan sambal terasi itu siapa sih yang pemegang hak eksklusifnya? Dia beda-beda tiap daerah. Sambal Rasanya terasi, pabrik domain kan? iya kayak gitu, Mbak. Nah, itulah dia. Jadi nggak bener. Ya. Ada Ada lagi? pertanyaan lain? Jor, tadi kan Sabar, mana yang ngomong? Dari mana? Mas dari mana? Ari dari Warta Kota. Jor mau Mas Ari nanya- dari Warta Kota. Ya, soal kan usaha masih tetap boleh jalan nih Iya. dari hasil putusan EMA itu. Iya. Nah, haruskah mengganti logo brand dari geprek bengsu atau enggak? Gitu. Saya yang jawab ya. Oh iya, boleh. Jadi tadi saya sudah katakan ya, dari 35 sertifikat merek yang kita punya itu, yang mereka ingin dibatalkan, yang dikabulkan dalam putusan pengadilan itu hanya 6 Iya, apa aja? di kasus 43. 6 itu ya sama geprek bengsu dengan logo dan gambar tulisan yang seperti sekarang dilihat ya, dan semuanya rangkaiannya. Nah, tapi ada 2 sertifikat 43 yang nggak dibatalkan
ya, yang nggak dibatalkan, yang tulisannya geprek bensu biasa sama ayam geprek bensu kalau nggak salah, tadi ada Ya. dua. Nah, Ayam. ayam geprek bensu, ya. Jadi artinya kalau memang misalnya yang kami tidak ingin menunggu PK, ya, tapi kami ingin ya udah nggak apa-apa berubah nama, kami turunkan pelang yang sekarang ini, kami kasih geprek bensu seperti yang ada dalam sertifikat K3 yang kami dapatkan. Siapa yang marah? Siapa yang pernah ditutup? Oke.